Mohon dosen menyesuaikan, izin untuk share screen terlebih dahulu. Selamat pagi, mohon dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, Taruna Pertama Politeknik Imigrasi, nama Tresia Margareta, NRT 2020-2205-202, Program Studi Administrasi Keimigrasian kelas C. Mohon izin Ibu, saya mewakili kelompok 2, izin memperkenalkan diri sebagai moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang database management system. Mohon memperkenalkan kelompok. Kelompok 2 terdiri dari rekan Raden Muhammad Gilang, rekan Titis Imam Fadilah, rekan Rafeli Dia Ulhak, saya sendiri sebagai moderator, kemudian ada rekan Octavia Wena Marta Karma, rekan Rafif Previo Pratama, dan rekan Rohmah Sekar Kinasi. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh rekan Rafif Previo Pratama. Kepada rekan dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Database Management System. DBMS atau Database Management System yakni perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan database. Secara fungsi, Database Management System atau DBMS mempunyai fasilitas mengintegrasikan, terhubung, merekayasa, dan memelihara basis data. Baik, terima kasih kepada rekan Rafif yang telah memaparkan tentang Database Management System. Kemudian untuk materi yang selanjutnya ada fungsi dari DBSM. Untuk rekan Raden Gilang dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini ada 10 dari fungsi di DBMS sendiri. Yang pertama, menjaga integritas data. DBMS ini berfungsi untuk mengurangi dan menghilangkan redundansi data dan memaksimalkan konsistensi agar data setiap kali penampilan data sesuai dengan data aslinya. Yang kedua ini penyimpanan data, sehingga DBMS ini dapat menyimpan data dalam berbagai jenis seperti video dan gambar. Yang ketiga ada kamus data, yaitu memiliki fungsi melakukan manajemen terhadap elemen pada database dan bagaimana mereka dihubungkan dengan data lainnya. Yang keempat ada transformasi dan penyajian data. Jadi peran dari DBMS sendiri sebagai transformasi dan penyajian data antara lain mengkonversi setiap data yang dimasukkan kepada struktur dan format yang telah ditentukan. Selanjutnya yang kelima ada keamanan dari data. Memiliki peran penting yaitu menjaga keamanan dalam database itu sendiri. Yang keenam, kemungkinan akses beberapa user, yaitu kemungkinan beberapa user melakukan interaksi pada sebuah database ini agar lebih efisien dan dapat ditempatkan pada user tertentu sesuai dengan fungsinya. Lalu yang ketujuh, menyediakan prosedur backup dan recovery, yaitu memungkinkan database untuk di backup dan di recovery sesuai dengan kebutuhan dan manfaatnya sendiri. Yang kedelapan, ada menyediakan bahasa akses dan pemrograman, di mana DBMS sendiri melakukan manipulasi dan melakukan skema pada database yang dikenal dengan DML dan DDL. Yang kesembilan, menyediakan interface untuk komunikasi. DBMS sendiri menyediakan interface untuk melakukan komunikasi antar database yang satu dengan yang lainnya. Yang terakhir itu adalah manajemen transaksi, di mana DBMS sendiri menyediakan mekanisme dalam mengatur transaksi dan perintah yang disampaikan untuk memastikan konsistensi dari data itu sendiri. Baik, terima kasih kepada rekan Raden Gilang yang telah memaparkan materi tentang fungsi dari DBSM sendiri. Kemudian untuk materi selanjutnya ada komponen dari DBSM. Kepada rekan Octavia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai komponen Database Management System atau DBMS. Satu DBMS umumnya memiliki sebagian komponen fungsional atau modul. Yang pertama ada File Manager, yang mana File Manager ini mengelola area dalam disk serta susunan data yang digunakan untuk mempresentasikan info yang tersimpan dalam disk tersebut. Kemudian yang kedua, Database Manager, yang mana disediakan intervention antara data low level yang ada di basis data dengan program aplikasi serta query yang didapatkan ke sistem. Kemudian yang ketiga, query processor, yang mana menerjemahkan perintah-perintah dalam query language ke perintah low level yang bisa dipahami oleh database manager. Kemudian yang keempat, DML Presompiler, yang mana DML Presompiler ini
mengkonvensi perintah DML yang ditambahkan dalam suatu program aplikasi ke pemangin prosedur normal dalam bahasa Indo. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ada DDL compiler, yang mana mengkonvensi perintah-perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Tabel-tabel ini lalu disimpan dalam kamus data. Terima kasih, kepada moderator dikembalikan. Baik, terima kasih kepada rekan Oktavi yang telah memberikan pemaparannya. Kemudian untuk materi selanjutnya ada keuntungan dan kerugian penggunaan database management system. Kepada rekan Rohma dipersilakan untuk memaparkan mengenai keuntungannya. Siap, terima kasih kepada moderator. Izin menjelaskan keuntungan dari penggunaan database management system. Penggunaan database management system atau DBMS untuk mengelola data memiliki sebagian keuntungan, yakni yang pertama adalah kebebasan data serta akses yang efisien, yang kedua adalah mereduksi saat pengembangan aplikasi, yang ketiga integritas secara keamanan data, yang keempat administrasi keseragaman data, yang kelima adalah akses barengan serta perbaikan dari terjadinya crash, yang keenam adalah mengurangi data redundansi, dan yang terakhir adalah memerlukan sedikit memori untuk menyimpan data. Siap, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Roma yang telah memaparkan mengenai keuntungan DBMS sendiri. Untuk materi selanjutnya tentang kerugiannya akan dipaparkan oleh rekan Titis Imam Fadilah. Pada rekan Titis dipersilakan. Siap, terima kasih kepada moderator. Izin melanjutkan presentasi mengenai kerugian dari penggunaan database management system. Yang pertama yaitu perangkat lunak yang mahal, teknologi DBMS, operation conversion, planning, dan race-nya. Kemudian yang kedua, database management system kerap kali membutuhkan kemampuan penyimpanan primer serta sekunder yang semakin besar daripada yang dibutuhkan oleh program aplikasi lain. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya keahlian dari sumber daya manusia yang ada. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Titis yang telah memaparkan mengenai kerugian dari DBMS sendiri. Kemudian untuk materi selanjutnya ada tentang macam-macam database management system. Kepada rekan Rafael Lydia Ulhak dipersilahkan untuk memaparkan materi tersebut. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Yang selanjutnya adalah mengenai macam-macam database management system. Yang pertama adalah SQL yang merupakan sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data management system atau DBMS yang multi-thread, multi-user, dan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. Yang kedua ada Oracle, yaitu Relational Database Management System untuk mengelola informasi secara terbuka, komprehensif, dan terintegrasi. Yang ketiga ada Firebird, yang merupakan salah satu aplikasi RDBMS yang bersifat open source. Awalnya adalah perusahaan Borland yang sekitar tahun 2000 mengeluarkan versi beta dari aplikasi database-nya Interbase 6.0 dengan sifat open source. Yang keempat ada Microsoft SQL Server 2000. Ini merupakan perangkat lunak Relational Database Management System yang didesain untuk melakukan proses manipulasi database berukuran besar dengan berbagai fasilitas. Microsoft SQL Server 2000 ini merupakan produk andalan Microsoft untuk database server. Kemampuannya dalam manajemen data dan kemudahan dalam operasinya membuat RDBMS ini menjadi pilihan para database administrator. Lalu yang kelima adalah VisualFox Pro 6.0. Ini merupakan model data yang digunakan VisualFox Pro yaitu model relasional. Model relasional ini merupakan model yang paling sederhana sehingga mudah dipahami oleh pengguna, serta merupakan yang paling populer saat ini. Yang terakhir ada Database Desktop Paradox, yang merupakan suatu program add-ins, yaitu program terpisah yang langsung terdapat pada Borland Delphi. Pada database desktop terdapat beberapa DBMS yang terintegrasi di dalamnya, antara lain Paradox 7, Paradox 4, Visual DBase, Fox Pro, Miss SQL, Oracle, Miss Access, dan DB2. Dari beberapa DBMS tersebut, kita akan memilih salah satu yaitu Paradox yang akan dibahas lebih lanjut, khususnya Paradox 7. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada rekan Rafael Diolhak yang telah memaparkan materi tentang macam-macam DBMS. Untuk selanjutnya ada daftar pustaka di mana kami mencari referensi untuk membuat makalah serta presentasi pada hari ini. Kemudian sebelum menutup presentasi dari kami, saya akan memberikan kesimpulan dari pemaparan presentasi pada hari ini. Basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan sesuai dengan struktur tertentu dan disimpan dengan baik. Ada setidaknya 10 fungsi dari DBMS dalam membantu menjaga dan memelihara integritas data dalam suatu sistem, yang adalah menjaga integritas data, penyimpanan data atau data storage management, kamus data, transformasi dan penyajian data, keamanan data, dan memungkinkan akses beberapa user, menyediakan prosedur backup dan recovery, menyediakan bahasa akses dan pemrograman, menyediakan interface untuk komunikasi dan manajemen transaksi. Kemudian komponen DBMS sendiri umumnya memiliki sebagian komponen fungsional atau modul seperti file manager, database manager, query processor, DML precompiler, DDL compiler. Sekian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Untuk saran sendiri dari kelompok kami berdasarkan pemaparan yang kami berikan, sebaiknya kita dapat menggunakan DBMS karena DBMS sendiri menyediakan saran antarmuka atau interface dalam mengakses data secara efisien tanpa harus melihat kerumitan atau detail tentang cara data direkam dan dipelihara. Sekian presentasi dari kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf, izin arahan dan bimbingannya selalu Ibu. Siap, terima kasih Ibu.